Bayangkan kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal nggak ngajar, nggak nulis, mungkin Bapak nggak tahu sholat bagaimana, mungkin Bapak nggak tahu zakat bagaimana, mungkin Bapak nggak tahu cara menyembelih hewan kurban bagaimana, cara membaca Quran yang benar bagaimana, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul waqfi wal ibtida, ahkamul maddi wal qasri, rasmul utsmani, dan seterusnya. Semuanya bakal mati Pak ya. Yang kita takutkan bukan mati, tetapi kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Itu aja yang kita takutkan sebenarnya. Semua bakal mati, saya mati, Pak Haji mati, yang kaya mati, yang hidup mati. Lagunya gimana? Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Yang mengerikan Pak ya, kita mati, keburukan kita nggak mati, diteruskan orang itu. Wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Kurang semangat. Lapar apa ini? Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah hafizakumullah. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, ini sepuh, para tokoh, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Arif Lemiges Al-Ustaz Abdul Fattah, hadir di sini Ustaz Zainuddin, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita kembali dalam kajian rutin ini Pak ya. Kajian Ramadan, kajian ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya sebab kita semangat mencari ilmu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi di antara jalan yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berproses dalam belajar. Ada seorang ulama besar dari Jawa Timur
Mungkin ada orang Jawa Timur di sini. Bernama Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Terkenal pada masanya waliullah al-masyhur. Beliau kalau kedatangan tamu ada soan gitu. Selalu memberikan nasihat di akhir pembicaraan. Ibu menghafal juz amma ya. Ibu menghafal dari wadduha ke bawah ya. Ibu menghafal surat Yasin, Kahfi, Tabarok ya. Kok setega itu beliau nyuruh tamu-tamunya yang datang ke beliau ini pengen menyelesaikan hajat, pengen dapat solusi. Kok pulang disuruh menghafal juz amma ya, menghafal Yasin ya, menghafal Tabarok ya. Kira-kira kenapa Pak Haji? Kira-kira kenapa? Oh, saya pikir mungkin beliau ingin tamu-tamu yang datang ini, yang tua-tua ini selalu berada dalam proses belajar. Karena itu jalan yang nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Ada satu kisah, mungkin ini motivasi sebelum masuk ya. Ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena pekerjaannya menggali kubur, Pak. Pekerjaannya menggali kubur. Jadi tiap hari di kuburan. Itu dari usia muda sampai usia 50 tahun. Nah, ceritanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini kedatangan seorang ibu yang saat itu anaknya baru meninggal. Mohon maaf Pak Abdurrahman, tolong galikan kubur. Ini anak saya meninggal. Baik, ibu. Digalikanlah kuburan. Ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, kata Abdurrahman Al-Haffar, tiba-tiba terlihat di dalam liang lahat itu raudhatun min riyadil jannah. Apa Pak? Taman-taman surga. Seketika anak ini dibawa oleh dua malaikat, kata beliau. Kemudian pingsan, ceritanya begitu. Seketika pingsan karena mungkin kaget. Dibawa oleh dua malaikat. Setelah selesai dikuburkan, kemudian cerita. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa kok pingsan? Gak tahu, ketika anak ini saya masukkan ke dalam liang lahat, seumur-umur saya gak pernah lihat, kata beliau, keistimewaan, kemuliaan yang ada di dalam kuburan. Emangnya kenapa? Saya melihat raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Terus teman-temannya ngeledek, halusinasi saja, hayalan begitu. Udah selesai. 2 bulan kemudian ibu ini datang lagi. Pak Abdurrahman, tolong galikan lagi, musibah besar. Ini kakak yang kemarin meninggal tuh. Jadi anaknya ibu ini juga. Meninggal lagi, ya Allah mohon doakan. Akhirnya Pak Abdurrahman menggalikan kuburan lagi untuk kakaknya si anak yang 2 bulan lalu meninggal. Selesai digalikan kuburan, datanglah jenazah. Ketika jenazah ini ingin dimasukkan ke dalam kuburan, begitupun tiba-tiba beliau melihat raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Cuma kali ini karena udah kebal Pak ya, nggak pingsan dia. Kemudian seketika dibawa oleh 2 malaikat. Mungkin dia melihat dengan ainul basirah pada saat itu, pandangan mata batin. Jadi real, betul-betul dia lihat ini anak dibawa oleh 2 malaikat. Kemudian kuburan itu terlihat taman-taman surga. Kenapa Pak Haji? Ini diam, ini lapar, memperhatikan, khusyuk atau terpesona dengan saya? Sampai mana tadi Pak Haji? Kemudian Pak Abdurrahman ini mengejar ibu 2 anak ini. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apa latar belakang 2 anak ibu ini? Memangnya kenapa? Diceritakan nama Abdurrahman ini. Begini bu, ketika 2 anak ibu ini saya masukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terlihat oleh mata saya taman-taman surga. Saya ingin bertanya, apa latar belakangnya? Ibunya nggak tahu. Oh, anak saya yang pertama masih kecil itu thalibu ilmin. Apa Pak thalibu ilmin? Dia seorang santri, pelajar, siswa
Dia lagi mondok, masih kecil Pak, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, masih kecil, masih mondok. Thalibu ilmin, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah, meninggal. Nah, kemudian yang baru saja dikuburkan itu kakaknya. Dia pekerjaannya sebagai tukang kayu, kemudian hasil jualan kayunya dia jual, kemudian hasilnya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok itu. Oh, ini dia, ini kemuliaan. Seketika Pak Abdurrahman melemparkan paculna, naon paculna teh? Pacul cangkulnya. Ini bukan berarti, mohon maaf Pak ya, menggali kubur sesuatu yang buruk, bukan. Menggali kubur pekerjaan mulia, tetapi ini lagi-lagi prinsip. Seketika beliau lempar itu pacul, cangkul, kemudian beliau berazam ingin menjadi thalibu ilmin, ingin menjadi santri, ingin menjadi pelajar, ingin menjadi penuntut ilmu. Jadi seumur-umur Pak hidupnya di kuburan. Kemudian datang ke satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Nah, di situ ada seorang guru, banyak ulama ngajar di situ. Datang kepada seorang guru. Nah, ini buyutnya yang cerita ini. Buyutnya Syekh Hisham Al-Burhani. Datang kepada beliau, "Kiai, guru, Syekh, ajarkan saya ilmu. Saya pengen belajar dari awal." Memangnya mau belajar apa? Pokoknya saya pengen belajar dari awal. Karena orang Damaskus, orang Yaman, orang Mesir Pak, usia 10 tahun, 7 tahun tuh biasa hafal Quran. Biasa hafal hadis, ribuan hadis, biasa hafal ini, hafal ini. Ini usia 50 tahun baru belajar. Memangnya mau belajar apa, kata guru ini? Pokoknya saya pengen belajar dari awal. Ya udah, kamu belajar Jurmiyah ya, belajar Imriti ya, belajar Alfiyah ya. Jadi ngapalin dari awal lagi. Dia hafalin tuh Jurmiyah, ilmu gramatikal bahasa Arab Pak ya, pernah dengar Pak ya? Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami, terus wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Terus dia menghafal Alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Terus wa asta'inullaha fi Alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdi mujazi wa tabsudul badda bi wa'di munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sud. Terus dia menghafal ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu man. Mewujudlah Abdurrahman sang penggali kubur sebagai ulama besar pada masanya, dan banyak anak keturunannya yang menjadi orang-orang soleh ulama, termasuk ada salah satu cicit beliau namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar, itu terkenal. Insya Allah Pak ya, kita selalu berproses dalam belajar nih. Saya punya guru Kiai Ali Mustafa Yakub, mungkin pernah dengar Pak ya, Imam Besar Istiqlal. Beliau gelarnya sudah profesor, doktor, pesantrennya besar, muridnya ribuan di mana-mana. Sampai mengatakan begini, laukan tujad marhalah ba'dad dokturah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya akan kuliah lagi, saya akan belajar lagi. Kalau Bapak kan S3 ya, S3. Kalau seandainya ada S4 setelah S3, saya akan belajar lagi. Luar biasa, pada saat itu usia beliau sudah 60 tahun, gelarnya sudah profesor, doktor, santrinya di mana-mana, pesantrennya besar, tapi masih ingin menjadi santri. Karena itu mohon maaf, tidak ada karomah terbesar selain belajar Pak. Tidak ada karomah terbesar selain ilmu. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang di atas angin, di atas awan, atau bisa melihat orang jalan di atas air, itu keramat kecil Pak Ji. Wahnya pada saat itu saja. Tapi kalau ilmu yang diajarkan, yang diamalkan nggak bakal habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal nggak ngajar, nggak nulis, mungkin Bapak nggak tahu sholat bagaimana, mungkin Bapak nggak tahu zakat bagaimana, mungkin Bapak nggak tahu cara menyembelih hewan kurban bagaimana, cara membaca Quran yang benar bagaimana.
sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul waqfi wal ibtida, ahkamul maddi wal qasri, rasmul utsmani dan seterusnya. Ilmu semakin diamalkan tidak akan habis dan dia akan terus ada sampai hari kiamat. Karena itu kata Abu Darda, nggak ada pilihan lain selain kita masuk dalam 4 kategori kata beliau. Kun aliman, jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa bagaimana? Au muta'alliman, atau jadilah seorang pelajar, seorang siswa, seorang santri yang mau belajar ilmu. Nggak bisa juga Ustadz, dari pagi sampai sore kerja, berangkat jam 7, pulang jam berapa Pak? Jam 5. Ya udah, minimal yang ketiga kata beliau, au mustami'an, menjadi pendengar ilmu. Jiping, kata orang jiping, ngaji kuping. Kalau Bapak kan jinder, ngaji nyender nih. Minimal itu minimal. Gak bisa juga Ustaz, sibuk 24 jam kerja, minimal yang keempat kata Abu Darda, au muhibban, gitu ya. Minimal menjadi pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai takunil khamis wala takunil khamis. Jangan sampai menjadi orang yang kelima, sudah nggak alim, nggak mengamalkan ilmunya, sudah nggak muta'alim, malas belajar, sudah nggak mau denger, au muhibban, sudah nggak ada rasa cinta sama sekali dengan ilmu. Dengar ilmu, dengar pengajian tuh gedek aja bawaannya. Fatahlak kata beliau. Orang seperti ini akan binasa. Orang seperti ini akan binasa. Karena itu selaras dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, nilai seseorang itu 2 saja Pak. Nilai atau harga seseorang 2 saja. Pertama, bil ilmi, dengan ilmu. Kedua, wattuqa. Hidup seorang pemuda itu dengan 2 hal. Demi Allah dengan 2 hal kata beliau. Bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena keduanya, enggak ada harganya manusia ini. Akan seperti binatang kira-kira begitu kata seorang ahli hikmah. Laulal ilm lakanan nas kal bahaim. Seandainya bukan karena ilmu, maka manusia ini akan seperti hewan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berproses dalam mencari ilmu, dalam belajar sampai hari kiamat, sampai akhir hayat kita. Karena mohon maaf Pak, dunia ini dilaknat. Ala inna dunya mal'unah. Dunia ini sebenarnya dilaknat. Hadisnya sahih. Ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan segala sesuatu yang semisal dengan zikir. Ya tilawah, ya sedekah, ya qiyamul lail, ya ngaji, semisal dengan zikir. Yang ketiga, au aliman, atau seorang alim yang mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, atau seorang pelajar yang semangat belajar. Keempat kategori ini insya Allah tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan ahli neraka itu minal juhala Pak. Kebanyakan. Ini saya bukan ngancem-ngancem, bukan takut-takutin Pak ya. Biar kita semangat belajar maksudnya. Kebanyakan neraka itu minal juhala. Itu dalam Quran, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa mereka masuk neraka sa'ir? Karena nggak mau belajar, au na'qilu, nggak mau berpikir, nggak mau ngaji, nggak mau ta'lim. Sehingga nggak tahu bagaimana cara beribadah. Sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan Pak Haji? Ini ngantuk, ini lapar atau gimana? Ya Allah, setan itu gak suka dengan kebaikan memang. Ada hadis begini Pak, inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, baru duduk taklim 2 menit,
berasa udah 2 jam. Kira-kira begitu nggak Pak Haji? Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan-jangan setan. Mengalir ke tangan, di depan ada makanan, comot, nggak fokus dengerin taklim. Jangan-jangan setan. Mengalir ke tenggorokan, khotib, kelamaan di belakang pura-pura batuk. Oho. Ada yang begitu nggak Pak Haji? Kode tuh. Itu namanya setan. Masih lama, lanjut nih Pak ya. Jangan sampai Ustadz Kiai Habib ini kalah sama supir Kopaja. Kalah sama supir Kopaja, supir Metro Mini. Dulu nanti katanya yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Itu yang cerita kalau nggak salah Gus Dur ya. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Ada yang mantan supir Kopaja di sini. Serempet ke sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpangnya nyebut itu. Serempet ke sana, astagfirullahaladzim. Hajar ke sana, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Penumpangnya ingat Gusti Allah semua. Sementara kiai, ustadz, habib, khutbah Jumat, jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Semua kasihan betul ya Allah. Ya Allah. Singkat aja Pak, saya mau menyampaikan 3 hal. Ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Saya ulang, ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Pertama, sabar. Ini mudah diucapkan tetapi susah dilakukan. Pertama apa Pak? Sabar. Itu dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah tanpa batas. Ini para ulama membagi sabar menjadi 4 bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kata mereka. Ya sholat, ya zakat, disuruh zakat ya zakat, disuruh sedekah ya sedekah. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan. Menjalankan perintah-perintah Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir apa Pak? Zina, judi, mabok nanti. Melihat yang bukan mahram dengan syahwat. Orang Jawa bilangnya jelalatan. Ada yang jelalatan di sini? Banyak. Kayak di Garut ada kakek-kakek kalau baca Quran Pak, baca Quran begini. Tapi kalau ngelihat yang cantik dikit 100 meter tuh Pak, dicopot ininya, kelihatan Pak. Itu namanya jelalatan. Di Garut atau di Tasik ya? Hati-hati Pak yang udah usianya 50 tahun ke atas ini kan bentar lagi ya. Hindari yang begitu-begitu Pak Ji. Yang udah bau tanah ini, bau tanah. Mudah-mudahan husnul khotimah semua nih ya. Ya Allah. Ciri orang bau tanah nih Pak Ustadz. Rambut udah putih, gigi udah rontok, mata udah susah ngeliat, pendengaran udah ya udah susah mendengar lah, jalan udah sempoyongan. Nah itu yang begitu tuh Pak. Makan yang enak mulai dari sekarang. Makan yang enak, jalan-jalan ke puncak kemana. Bentar lagi son. Semuanya bakal mati Pak ya. Yang kita takutkan bukan mati, tetapi kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Itu aja yang kita takutkan sebenarnya. Semua bakal mati. Saya mati, Pak Haji mati, yang kaya mati, yang hidup mati. Lagunya gimana? Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Yang mengerikan Pak ya, kita mati, keburukan kita nggak mati, diteruskan orang. Wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang mengerikan lagi Pak, udah susah di dunia, di akhirat digebukin malaikat. Apa Pak ya? Kita mah susah, yang penting di akhirat selamat Pak ya. Kan kelihatannya nih muka-mukanya susah semua. Kalau Pak Haji kan masih mending nih. Mobil berapa Pak Haji? 4.
Istri 4 istri. Misalnya mobil 4, Rubicon, BMW, Alphard, naon deui. Land Cruiser misalnya, istri 4, di Bandung 1, di Jakarta 1 misalnya. Kontrakan di mana-mana, naon deui. Bisnis lancar, nggak pernah bangkrut. Di akhirat digebukin malaikat misalnya, masih mending. Pak Haji utang banyak, istri nggak punya, jomblo, bergaul dengan masyarakat nggak baik, ngaji nggak mau ngaji, duduk. Ya Allah, di akhirat digebukin malaikat. Itu namanya ashqal ashqiya, orang yang paling kasihan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Minta selamat dulu Pak Haji. Allahumma antas salam, ya Allah selamatkan saya, anak saya, keluarga saya. Meskipun susah jangan masuk neraka, gosong 1 detik. Ini habis sholat Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Emang mau ngapain Pak Haji? Bukan bahasa Arab, bukan tuh. Bahasa mana ya? Segarut lagi nih. Ya, kayak orang hobinya merokok nih Pak ya. Habis tawaf kan biasa orang hobi merokok itu sepet Pak Haji, asem. Dengan santainya ngerokok, dikejar sama askar, sama polisi. Ya Haj, haram. Lari dia. Ya Haj, haram. Aduh sayang, Samsu setengah lagi kata dia. Dilempar, dikejar. Ya Haj. Ternyata si askarnya ini pengen rokok Pak Haji. Aduh. Dikeluarin nama kiainya. Wa nikmatun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodei kuji Samsu gitu. Itu kira-kira bahasa mana tuh? Bukan bahasa Arab tuh, bahasa mana tuh? Bahasa Tasik. Kata askarnya, syukron. Pengen rokok Samsu tuh. Yang keberapa tadi Pak? Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat batin apa? Takabur. Takabur itu merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia, merasa lebih istimewa. Ria, ujub, sum'ah, hasud, iri, dengki, bakhil, medit, merepet jahe. Itu penyakit batin semua Pak. Kalau kita sabar dalam menjauhi penyakit ini, maksiat lahir batin ini, kata Allah, mudkhalan karima, tempatnya di surga. Gimana ayatnya Pak? In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Mudkhalan karima maksudnya al-jannah. Yang kedua, yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah Pak Haji. Insya Allah semuanya dapat musibah masing-masing ini. Karena dalam Quran, inna dzalika min azmil umur. Setiap orang punya jatah musibah masing-masing. Apa dalam Quran? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Pasti semua dapat tuh. Dengan caranya Allah Pak ya, bukan dengan caranya kita, entah kekurangan harta, kekurangan rejeki, kekurangan buah-buahan, ada baru nikah, hamil, meninggal anaknya, gak punya anak sampai akhir hayat. Musibah anfus, musibah jiwa. Jadi setiap orang ada musibahnya masing-masing. Karena itu tidak ada pilihan lain ketika mendapatkan musibah selain sabar. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab ini Pak Haji. Pelit banget. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang apabila disebut nama Rasulullah tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah mencontohkan kepada siapa? Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah ini ditinggal wafat oleh suami pertamanya saat itu. Sedih, murung, putus asa, kelihatannya putus asa. Cinta pertama, kemudian didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang sabar, kata beliau. Baca doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dibaca oleh Sayyidah Ummu Salamah, ya Allah ajirni fi musibati, berilah pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berilah ganti yang terbaik. Dikabulkan doa beliau, menikahlah beliau dengan suami yang lebih baik dari sebelumnya. Menikah dengan siapa, Pak? Dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan lain ketika kita mendapatkan musibah selain sabar. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Tapi kalau sabar, insya Allah pahala kita dapat, musibah ya tetap terjadi. Yang mengerikan, mohon maaf, ketika musibah datang, bala datang, fitnah datang, kita masih hobi maksiat itu. Masih hobi melakukan keburukan, masih membangkang itu, masih durhaka kepada Allah. Musibah di mana-mana, gempa bumi di mana-mana misalnya. Tapi masih hobi maksiat, itu kebinasaan di atas kebinasaan, kata Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir. Kata beliau, innal halakah kullal halakah an ta'malas sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan adalah engkau masih saja hobi melakukan keburukan, maksiat, durhaka, sementara bala terjadi, musibah menghampiri, fitnah terjadi di mana-mana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keempat, yang pertama apa tadi, Pak? Sabar ketika menjalankan ketaatan. 2, sabar menjauhi kemaksiatan. 3, sabar dalam mendapatkan musibah atau saat mendapatkan musibah. 4, sabar menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya. Sebenarnya nggak ada yang buruk, Pak. Buruk dalam pandangan manusia. Meskipun buruk, sesungguhnya baik untuk kita. Itu qadarnya Allah, maka harus kita terima, kan. Seperti ada satu kisah, seorang anak muda mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat di lauhil mahfud. Lauhil mahfud, takdirnya itu menikah dengan seorang nenek tua berkulit hitam legam, gak enak dilihat, kira-kira begitu. Gimana, Pak Haji? Seketika bangun, kaget. Pokoknya saya gak mau nikah dengan wanita yang seperti ini. Akhirnya dia kerja keras, banting tulang, peras keringat, kaki di atas, kepala di bawah, bahkan sikut kanan, sikut kiri, naondai, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sampai dia menjadi miliarder. Nah, kalau udah jadi miliarder kan bisa menikahi siapa aja, Pak. Langsung 4 saat itu. Gak satu-satu, langsung 4. Yang cantik-cantik dia nikahi. Punya duit? Punya uang. Ngapain lagi? Terus seiring berjalan waktu, tiba-tiba bisnisnya bangkrut, Pak Haji. Satu-satu bangkrut. Istrinya satu-satu meninggalkan dia. Jadilah dia gembel. Cerita singkatnya begitu. Jadilah dia gembel, sampai makan pun harus makan dari bekas buangan orang. Pingsan, ditemukanlah oleh wanita tua berkulit hitam legam. Gak enak dilihat. Dibersihin sama dia. Sadar, ditanya, "Bapak kenapa?" "Saya pingsan, gak makan 3 hari." "Kenapa?" "Saya udah gak punya duit. Bisnis saya bangkrut, istri saya meninggalkan saya semua." "Ya udah kalau begitu," kata si nenek ini, "kerja di tempat saya aja." Akhirnya kerja tuh. Ya walaupun mungkin gajinya dikit, Pak Haji. Kalau Bapak kan di atas 6 semua ya. Kerjalah di tempat nenek tua ini. Hari demi hari, sepertinya ini wanita sejati ini. Mulai muncul benih-benih apa, Pak? Cinta. Ada chemistry, ini sepertinya wanita sejati. Nah, gimana, Pak Haji? Akhirnya menikahlah si pemuda ini dengan wanita ini. Jadi mungkin mohon maaf, Pak, dalam pandangan kita buruk takdir itu, tapi dalam pandangan Allah bisa jadi itu baik dan menyelamatkan. Yang penting usaha, Pak ya. Jangan saya mah bodoh nih, udah nggak usah belajar, nggak begitu, tetap belajar, Pak Haji. Saya miskin ya, memang takdirnya miskin, nggak begitu, kerja, Pak Haji. Miskin tuh lebih baik daripada kaya, Pak Haji.
kalau sabar. Karena di akhirat kan yang miskin nih, itu nggak melalui imigrasi terlalu ketat, Pak Haji. Tapi yang kaya-kaya kan yang punya Rubicon, lain sekali nanti dulu. Makanya saya sarankan Mbak ya, kalau punya harta kasih ke istri semua. Punya mobil atas nama istri, punya tanah atas nama istri, punya semuanya kasih ke istri. Nanti di akhirat bapak nggak bakal ditanya itu, istri bapak yang ditanya. Itu kenapa Abdurrahman bin Auf pengen miskin, tapi nggak miskin-miskin Baji. Disedekahin nggak miskin, disedekahin nggak miskin-miskin. Karena dengar Nabi mengatakan bahwa dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak saking banyaknya harta itu. Ya Allah. Mudah-mudahan Bapak kekayaannya tidak untuk ditinggalkan tapi dibawa sampai akhirat Pak ya. Ya, ditempelin ke masjid, tempelin ke mana? Pesantren dan seterusnya. Sampai mana tadinya? Hah? Sampai nenek. Pokoknya sabar aja Pak ya. Oke, ini amalan yang pertama yang tanpa batas pahalanya. Yang kedua, singkat saja, udah mau jam 1 ini. Amalan memaafkan Pak. Amalan apa Pak? Ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Mohon maaf, sebenarnya kita boleh membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Pak Haji mukul saya jebret 1 kali, boleh balas saya 1 kali. Cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali, balasnya 2 kali. Yang kedua yang nggak boleh itu Pak Haji. Serempet mobil, misalnya serempet mobil, ya udah serempet lagi. Yang dosa itu setelah diserempet mobil ngomongnya 2 jam Pak Haji. Boleh. Argumennya apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Atau ini dalam ayat yang lain disebut dengan kisos. Pak Haji dipotong dengan sengaja misalnya kuping Pak Haji. Ya boleh Pak Haji balas dengan memotong kuping yang motong kuping Pak Haji. Itu disebut dengan apa Pak? Kisos. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Asal sepadan. Dipukul sekali, balas sekali. Tetapi di atas itu semua ada kemuliaan. Terusan ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, enggak balas padahal mampu membalas saat itu, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Tanpa batas. Mampu Bapak balas pada saat itu tapi enggak dibalas. Itu yang luar biasa. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif, dilempari batu Pak Haji, sampai gigi beliau putus itu. Malaikat aja nafsu pengen balas Pak Haji, malaikat Jibril tuh. Nabi gimana kalau kita timpakan ke orang-orang Taif itu, gunung Aksyabain, 2 gunung. Jangan kata Nabi. Nggak kayak Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh kan minta diadab umatnya. Kalau Nabi enggak. Jangan. Justru saya berharap ada di antara keturunan orang-orang Taif ini yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita sampai level itu, Pak. Kalau Bapak masih marah-marah di jalan, ya itu masih amatir lah kira-kira, Pak. Ya kadang saya juga marah-marah, Pak Haji, kadang-kadang tuh. Tapi kita belajar sampai ke apa? Level faman afa, memaafkan. Ada satu hadis sahih sering saya sampaikan. Jadi Nabi itu berkali-kali mengatakan ada satu sahabat min ahlil jannah kata beliau. Lagi ngajar begini, tiba-tiba beliau mengatakan dia tulu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Nanti akan datang dari pintu sana seseorang yang kelak akan menjadi ahli surga. Besoknya lagi mengatakan demikian. Besoknya lagi mengatakan demikian. Ternyata ada orang masuk selesai wudhu, nenteng sendal, air wudhunya masih bercucuran. Kayaknya orang ini, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Dicek di rumahnya, ternyata nggak ada amalan istimewa, nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Quran banyak, nggak pernah zikir banyak. Cuma satu yang diperhatikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, sebelum tidur
Orang ini memiliki amalan memaafkan seluruh kesalahan manusia, dalam hatinya tidak pernah punya iri dengki terhadap sesama, iri dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa diamalkan enggak setiap malam itu. Bisa Pak ya? Jadi setiap malam maafin, nggak ada dendam dalam hati. Min ahlil jannah, dia akan termasuk ahli surga itu. Ada satu doa dalam surat Al-Hasyr kalau tidak salah, agar kita dihindarkan dari penyakit iri dengki. Mungkin ada yang hafal? Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ada kata-kata wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati-hati kami ghillan, penuh iri dengki terhadap orang-orang yang beriman. Yang terakhir, singkat aja. 3 menit lagi. Ini santai atau jam berapa masuk kerja Pak Haji? Yang terakhir amalan yang pahalanya tanpa batas adalah puasa. Mudah-mudahan nih puasa yang telah kita lakukan dari awal dan sisanya menjadi sebab kita masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan nanti. Itu dengan tegas Allah dalam hadis qudsi berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam baginya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu bagiku, milikku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa amalan sholat, zakat, haji nggak dikatakan li? Kenapa kira-kira itu Pak? Nggak dikatakan untukku, kok baginya gitu? Itu para ulama beragam penafsiran. Tetapi bisa diambil benang merah kenapa puasa begitu istimewa. Karena mohon maaf Pak, puasa itu amalan yang minim riaknya. Kita nggak tahu Bapak puasa apa enggak. Ada orang masuk kamar mandi, dia minum saat wudhu. Kan kita nggak tahu Pak Haji. Yang hanya bisa diketahui antara dia dengan Allah saja. Kalau haji kan semua orang tahu Pak ya, satu kampung. Kalau sholat, Bapak duduk di sini tahu. Kalau puasa, Bapak nggak tahu. Bapak masuk kamar mandi ngerokok misalnya, kan kita nggak tahu. Yang hanya tahu antara dia dengan Allah saja. Itu kenapa puasa amalan istimewa. Kedua, orang yang berpuasa itu akan minim maksiatnya. Kenapa? Takut puasanya tidak diterima. Ada anak muda itu, saya nggak mau ngelihat film-film yang kurang baik. Nanti aja habis maghrib lagi puasa. Habis maghrib, sama aja kata saya habis maghrib. Minimal kan begitu orang yang berpuasa itu. Ngajarin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa puasa istimewa. Mudah-mudahan sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, bukan di jalan setan, di jalan Allah, satu hari saja, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari, bayangkan kalau 30 hari. Mudah-mudahan semua min ahlil jannah Pak ya. Anak soleh dan solihah, istiqomah dalam ibadah, panjang umur dalam keberkahan, rizki berkah. Yang paling penting yang kita harapkan adalah akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim